Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinuta dari kelas S1 Farmasi B semester 6. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada praktikum kosmetologi, saya akan mereview sebuah jurnal tentang formulasi sediaan sabun padat transparan kombinasi minyak zaitun atau olive oil dan minyak serai atau citronella oil. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian dari sabun. Sabun adalah sediaan yang ditujukan untuk membersihkan kulit, dibuat dari bahan dasar sabun yang ditambahkan surfaktan, pengawet, penstabil busa, pewangi, dan pewarna yang diperbolehkan, dan dapat digunakan untuk mandi tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Perbedaan dasar antara formula sabun cair dan padat terletak pada alkalinya. Kemudian sabun padat merupakan sabun yang dibuat dari reaksi saponifikasi antara lemak atau asam karboksilat dengan alkali natrium hidroksida atau NaOH. Karakteristik sabun padat yaitu berbentuk batangan padat yang lembut, harum, mudah berbusa jika diaplikasikan. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis sabun padat. Sabun yang pertama adalah sabun opaque. Sabun opaque adalah sabun yang biasa ditemui di pasaran. Sabun ini memiliki penampilan yang padat, kompak, dan tidak tembus pandang. Selanjutnya adalah sabun transparan. Sabun transparan merupakan sediaan sabun padat yang memiliki penampilan bening, tembus pandang, dan berkilau, serta mengandung humektan di dalamnya. Kemudian ada sabun translucent. Sabun translucent memiliki penampakan yang mengabur atau tidak transparan. Sabun translucent merupakan kombinasi antara sabun opaque dan juga kombinasi sabun transparan. Selanjutnya ada sabun herbal. Perbedaan utama sabun herbal dengan sabun biasa adalah tidak banyak menggunakan substansi kimia. Sebagian besar kandungannya adalah bahan-bahan alami yang telah dikeringkan. Berikut adalah formula dari jurnal yang saya review. Ada 4 formula dan ada beberapa bahan. Yang pertama ada minyak serai, minyak zaitun, asam stearat, gliserin, NaCl, NaOH, etanol 96%, asam sitrat, sukrosa, koko DEA, minyak jarak, dan aquades. Dari keempat formula ini yang menjadi perbedaan atau yang dikembangkan adalah pada jumlah formula pada minyak serai dan minyak zaitun. Jadi penambahan jumlah minyak serai dan minyak zaitun itu berbeda-beda. Untuk formula 0 itu tidak menggunakan minyak serai dan minyak zaitun karena formula 0 itu digunakan sebagai belangko. Ini adalah fungsi dari masing-masing bahan. Yang pertama ada minyak serai atau citronella oil. Citronella oil telah diuji antioksidan dan antibakteri yang mampu menangkap radikal bebas. Konsentrasi minimum minyak atsiri serai tabur yang mampu menghambat pembentukan spora dan pertumbuhan koloni jamur Aspergillus sp diperoleh pada konsentrasi 0,2 sampai 0,5%. Khasiat minyak serai pada sabun transparan ini yaitu sebagai antibakteri. Minyak serai juga bermanfaat sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas. Minyak serai mengandung flavonoid sebagai antioksidan. Selanjutnya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun berkhasiat untuk melembabkan kulit. Manfaat minyak zaitun yaitu untuk melembabkan dan menghaluskan permukaan kulit tanpa penyumbatan pori. Minyak zaitun merupakan pelembab yang baik untuk kulit wajah dan tubuh. Selain itu, minyak zaitun bermanfaat untuk melepaskan lapisan sel-sel kulit yang mati. Selain itu, manfaatnya adalah minyak zaitun juga mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, B, C, dan D serta E, kemudian zat pewarna seperti klorofil dan xanthopil, serta berbagai zat aromatik yang menimbulkan aroma dan rasa yang khas. Terakhir, minyak zaitun mengandung sejumlah kecil mineral seperti besi, magnesium, dan kalsium, dan juga mengandung koloid, resin, dan juga mengandung air. Kemudian asam stearat. Pada proses pembuatan sabun, asam stearat berfungsi untuk mengeraskan dan menstabilkan busa. Asam stearat ini digunakan umumnya karena tidak toksik dan tidak mengiritasi. Selain itu, asam stearat juga berfungsi sebagai pengemulsi. Selanjutnya adalah fungsi gliserin. Gliserin berfungsi sebagai pelembab pada kulit. Gliserin digunakan sebagai humektan dengan konsentrasi kurang dari 30%. Gliserin berfungsi sebagai skin conditioning agent yang dapat meningkatkan kelembapan kulit. Gliserin juga berfungsi sebagai emolian.
pada konsentrasi tinggi menimbulkan efek iritasi pada kulit dan lebih disukai konsentrasi gliserin 10-20%. Emolien adalah bagian dalam produk kulit yang membantu melembutkan dan menenangkan kulit yang kasar dan juga kering. Selanjutnya adalah fungsi dari NaOH atau natrium hidroksida yang berfungsi sebagai alkali. Natrium hidroksida bereaksi dengan minyak membentuk sabun yang disebut dengan saponifikasi. Penambahan NaOH harus dilakukan dengan jumlah yang tepat dan proses pembuatan sabun. Apabila NaOH yang ditambahkan terlalu pekat, maka alkali bebas yang tidak berikatan dengan trigliserida atau asam lemak akan terlalu tinggi sehingga dapat mengiritasi kulit. Sebaliknya, apabila NaOH yang ditambahkan terlalu encer atau terlalu sedikit, maka sabun yang dihasilkan akan mengandung asam lemak bebas yang tinggi. Selanjutnya, fungsi NaCl yaitu untuk meningkatkan konsentrasi agar sesuai penurunan alkali sehingga pembuatan sabun tetap seimbang selama proses pemanasan. Berikutnya merupakan fungsi dari CocoDA atau kokamid diethylamine yang merupakan surfaktan non-ionik dan bersifat non-iritatif yang digunakan dalam pembuatan sabun. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan pembentukan busa. Selanjutnya yaitu ada Aquades dan etanol. Aquades merupakan air murni yang diperoleh dengan proses penyulingan. Aquades berfungsi sebagai pelarut. Kemudian etanol pada proses pembuatan sabun digunakan sebagai pelarut karena sifat etanol yaitu yang mudah larut dalam air dan juga mudah larut dalam lemak. Sukrosa atau gula pasir berfungsi untuk membantu terbentuknya transparan pada sabun. Penambahan gula pasir dapat membantu perkembangan kristal pada sabun. Untuk proses pembuatan sabun yaitu semakin putih warna gula, maka semakin jernih sabun transparan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah fungsi dari minyak jarak. Minyak jarak merupakan minyak lemak yang diperoleh dengan perasan dingin biji Ricinus communis. Minyak jarak merupakan cairan kental, jernih, kuning pucat, larut dalam 2,5 bagian etanol 90% dan juga mudah larut dalam etanol. Minyak jarak juga berfungsi untuk mengeraskan sabun dan menghasilkan busa. Selain itu, minyak jarak memiliki fungsi untuk melembabkan dan melembutkan kulit. Selanjutnya adalah proses pembuatan sabun dengan zat aktif, minyak zaitun dan minyak sereh. Disiapkan bahan baku dan bahan tambahan serta alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan sabun padat transparan. Ditimbang semua bahannya itu sesuai formula yang telah ditentukan. Kemudian dicairkan asam stearat pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ditambahkan minyak jarak, aduk hingga merata. Ditambahkan larutan NaOH pada suhu 70-80 derajat Celcius. Diaduk selama 2-4 menit hingga terbentuk sabun. Pengadukan terus dilakukan sampai homogen. Jarak yang telah bercampur dengan asam stearat akan menjadi fase asam lemak dan akan bereaksi dengan basa NaOH untuk pembentukan sabun dalam reaksi saponifikasi. Nah, minyak jarak ini berfungsi untuk mengeraskan sabun dan menghasilkan busa. Selain itu juga memiliki kegunaan sebagai emolian yang dapat membantu untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada kulit saat sabun diaplikasikan. Kemudian ditambahkan dengan gliserin, sukrosa, NaCl, asam sitrat, CocoDA dan Aquades sedikit demi sedikit aduk sampai homogen. Lalu diturunkan suhunya sampai 60 derajat Celcius dan dimatikan api bunsanya. Kemudian baru dimasukkan etanol 96%, aduk sampai homogen. Alasan penambahan Aquades pada suhu 60 derajat Celcius itu yaitu untuk mempercepat proses kelarutan. Kemudian pencampuran untuk masing-masing bahan sabun batang transparan ini dilakukan setiap 1 menit. Setelah homogen, dituangkan campuran tersebut ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Kemudian diamkan selama 24 jam hingga sabun mengeras. Setelah mengeras dengan sempurna, sabun dikeluarkan dari cetakan kemudian dikemas dengan rapi. Kemudian selain alasan penambahan bahan-bahan yang sudah disebutkan, ada juga tambahan itu dimasukkannya asam sitrat, yaitu berfungsi sebagai pengatur pH. Sifat alkalis pada sabun dapat membuat kulit teriritasi, sehingga perlu ditambahkan asam sitrat yang merupakan asam lemah yang dapat menurunkan pH sabun. Selain itu ditambahkannya
etanol 96%. Dalam pembuatan sabun batang transparan, untuk membantu melarutkan sabun batang, ditambahkan etanol 96% yang berfungsi sebagai pelarut untuk sabun yang mulai terbentuk. Etanol digunakan sebagai pelarut karena sifatnya yang mudah larut dalam gugus non-polar maupun yang polar. Sabun yang mulai terbentuk dalam reaksi saponifikasi harus larut sempurna dalam etanol agar dapat menghasilkan larutan sabun yang bening, sehingga pada saat pendinginan dapat diperoleh sabun yang transparan. Selanjutnya telah dilakukan pengujian mutu sabun batai transparan. Nah, pengujian mutu ini sebenarnya dilakukan untuk melihat apakah sabun yang dibuat itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Yang pertama ada uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan dengan cara pengamatan, yaitu melihat langsung warna, bentuk atau tekstur dan aroma dari sabun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sediaan sabun padat transparan yang memiliki warna yang menarik, aroma yang dapat diterima oleh pengguna, dan bentuk yang nyaman digunakan. Inilah hasil pada pengujian uji organoleptis, yaitu pada formula 1, 2, dan 3 itu mempunyai warna kuning, sedangkan pada belangko warnanya kuning pucat. Untuk aromanya, untuk belangko tidak berbau, sedangkan formula 1, 2, 3 itu berbau minyak serai. Kemudian untuk bentuknya sama-sama berbentuk padat transparan baik pada belangko maupun formula 1, 2, dan 3, sehingga dapat disimpulkan dari pengamatan uji organoleptis ini sediaan sabun padat transparan kombinasi minyak zaitun dan minyak serai ini tidak berubah baik warna, bau, dan bentuk pada sediaan sabun padat transparan. Selanjutnya adalah uji pH. Uji pH atau derajat keasaman itu digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Bila sediaan berada di luar pH kulit, dikhawatirkan akan menyebabkan kulit bersisik atau bahkan iritasi. Sedangkan jika berada di atas pH kulit dapat menyebabkan terasa licin, cepat kering, serta dapat mempengaruhi elastisitas kulit. Sehingga sangat diperlukan sabun yang memiliki pH di bawah 11. Sebagaimana syarat pH itu untuk sediaan adalah nilai pH dari sediaan memenuhi persyaratan yang berkisar 9-11% untuk sediaan topikal. Nah, pengukuran ini dilakukan menggunakan indikator pH universal. Dapatkan hasil pH yaitu pada belangko pH-nya itu rata-ratanya 9,8, pada formula 1 rata-ratanya 9,5, formula 2 9,3, dan formula 3 adalah 9,2. Jadi dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa pada pengujian sediaan pH ini sabun memenuhi persyaratan karena pH-nya di bawah 11. Selanjutnya adalah pengujian tinggi busa. Tujuan dilakukannya uji tinggi busa ini adalah untuk melihat daya busa dari sabun padat transparan. Karakteristik busa sabun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya bahan surfaktan, penstabil busa, dan bahan-bahan penyusun sabun padat transparan lainnya. Sabun dengan busa melimpah pada umumnya lebih disukai oleh konsumen. Busa memiliki peran dalam proses pembersihan dan melimpahkan wangi sabun pada kulit. Pengukuran tinggi busa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu ditimbang 1 gram sabun yang sudah dirajang dimasukkan ke dalam gelas ukur 10 ml, lalu dipanaskan, kemudian ditunggu sampai dingin, lalu digosok hingga terbentuk busa, dan diamati tinggi busa yang dihasilkan kurang lebih 15-45 menit. Kemudian diukur tinggi busanya yang terbentuk, didiamkan selama 5 menit, diukur tinggi busanya, kemudian dicatat kembali tinggi busanya, lalu dihitung stabilitas busa dengan rumus stabilitas busa sama dengan tinggi busa awal dikurangi tinggi busa akhir dibagi dengan tinggi busa awal dikalikan dengan 100%. Pengujian tinggi busa didapatkan hasil yaitu stabilitas busa formula 0 70%, formula 1 50%, formula 2 30%, dan formula 3 10%. Tinggi busa akhir 1 jamnya dapat dilihat pada tabel masing-masing. Syarat tinggi busa menurut SNI yaitu 13-220 mm. Jadi dapat dikatakan untuk formula 0, 1, dan 2 itu memenuhi syarat karena sesuai dengan SNI.
Untuk formula 3 kurang memenuhi syarat. Ini adalah dilakukan uji iritasi. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya efek samping yang muncul pada kulit pada saat penggunaan sabun pada transparan, seperti kemerahan, gatal-gatal, dan kulit kasar. Berdasarkan hasil uji iritasi yang dilakukan pada sukarelawan, yang dilakukan dengan cara mengoleskan sabun pada transparan yang dibuat pada lengan selama 24 jam dengan diamati setiap 4 jam sekali, menunjukkan bahwa semua sukarelawan memberikan hasil negatif terhadap uji iritasi. Jadi dapat dikatakan bahwa sabun pada transparan dengan zat aktif minyak serai dan minyak zaitun ini tidak menimbulkan efek iritasi. Selanjutnya adalah dilakukan uji kesukaan. Uji kesukaan ini dilakukan untuk mengetahui sediaan dengan variasi konsentrasi berapa yang paling disukai, yaitu dilakukan terhadap 6 orang panelis dengan parameter yaitu sangat suka, suka, kurang suka, dan juga tidak suka. Didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil uji ini yang paling banyak disukai itu adalah formula 2. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi maka aroma semakin tajam. Selain pengujian yang dilakukan pada jurnal yang saya review, ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah uji kekerasan sabun, uji kadar air, yang terakhir adalah uji transparansi sabun batang. Untuk uji kekerasan ini merupakan parameter ketahanan suatu sabun terhadap tekanan fisik. Pengujiannya itu menggunakan alat hardness tester. Apabila sabun yang dihasilkan terlalu lunak, maka akan sulit ditekan pada proses finishing. Kekerasan sabun ini dipengaruhi oleh asam lemak jenuh yang digunakan pada pembuatan sabun. Apabila sabun terlalu lunak, maka akan menyebabkan sabun mudah larut dan menjadi cepat rusak. Uji kekerasan sangat perlu dilakukan karena dapat menjamin keutuhan sediaan pada saat digunakan dan selama penyimpanan sebelum digunakan. Kemudian pada pengujian kadar air, pengujian ini perlu dilakukan karena kadar air akan mempengaruhi kualitas sabun. Banyaknya kadar air dapat mempengaruhi kelarutan sabun dalam air pada saat digunakan. Apabila kandungan air pada sabun terlalu tinggi, akan menyebabkan sabun mudah menyusut dan tidak nyaman saat digunakan. Prinsip uji kadar air pada sediaan sabun mandi padat adalah pengukuran berat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius. Yang terakhir adalah pengujian transparansi sabun batang. Sabun dapat dikatakan transparan bila seseorang dapat membaca tulisan dengan font tipe 14 melalui sabun dengan ketebalan 0,25 inci. Sabun transparan dibuat dengan melarutkan base soap dalam etanol 20-25%, gliserin 5-25%, dan sirup 10-25%. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu sabun pada transparan yang dibuat untuk semua formulanya itu yang memenuhi syarat berdasarkan uji organoleptis. Formula 2 yang paling disukai karena semakin tinggi konsentrasi maka aromanya semakin tajam. Kemudian pada uji pH, yaitu semua formulanya itu memenuhi syarat pH, di mana syarat pH-nya adalah 9 sampai dengan 11. Untuk uji tinggi busa, syaratnya adalah 13 sampai 220 mm. Berdasarkan hasil ini, pengujian yang memenuhi syarat adalah formula 0, 1, dan 2. Untuk uji iritasi, dari semua formula itu tidak ada yang menimbulkan iritasi. Jadi sediaan dapat dikatakan aman. Sekian review dari jurnal yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.